Saat ini saya akan bicara kaitan dengan beberapa perintah dasar penggambaran dan editing. Yang pertama, saya akan hapus dulu Derek ini. Pastikan bahwa kita mau gambar di bidang X, Y ini. Perintah pertama adalah perintah line. Ini di sebelah kiri. Di toolbar kita klik di sana, kita bisa buat garis dari titik mana ke mana gitu ya. Selalu ini ada tutorialnya. Sebelah di tray ini ya, kita bisa klik satu persatu dan sebagainya. Kita bisa ikuti tutorial di sana. Warna up itu blue, Z, left green dan sebagainya. Kalau mau paralel kita bisa pilih down gitu ya, arrow down. Kemudian klik titik kedua, kita bisa sambung berikutnya. Hati-hati, kita harus kalau pengen arahnya ada sejajar sumbu Y, maka kita harus aksesnya sesuai dengan warna green. Kalau kita pengen sejajar garis ini, kita klik panah ke bawah tadi ya. Nah, ini berarti kita selalu ini pasti dia akan lurus seperti ini. Kemudian kita bisa panjangnya, untuk berhenti panjangnya kita bisa kursor kita tarik, kita klik di sana sehingga panjangnya akan pas. Nah, seperti ini. Ini perintah line. Kalau dia tertutup, dia akan membentuk satu surface. Tapi kalau tidak, dia akan menjadi beberapa gabungan line. Line ini kita bisa sambungkan kapanpun gitu ya. Dia akan membentuk surface, juga akan nutup lagi. Ini perintah line, perintah paling mendasar. Kemudian berikutnya adalah perintah rectangle. Rectangle itu membuat kotak. Caranya ya di sini kita tutorialnya ada lagi. Perhatikan first cornernya di mana, titik pertama. Kemudian titik keduanya. Kita harus cari titik keduanya tertentu, kita klik di titik keduanya. Masalahnya bagaimana kalau kita pengen nilai tertentu, kita masukkan titik awalnya. Oke, saya tidak memberikan koordinatnya. Kalau kita pengen mengambil misalnya ini satuannya mili, atau saya bisa perbesar, misalnya saya pengen angka 100, X-nya adalah 100, kemudian W-nya pakai titik koma ya, titik koma. Perhatikan di bawah di sini ya, waktu di bawah kanan saya pilih 100, titik koma. Ketika ngetik selalu tertulis di sana benar 150. Kita enter, maka jadi seperti ini. X-nya ini adalah fasilitas dimension. Kita ukur, dia adalah 100, kemudian Y-nya 150. Itu tekniknya. Berikutnya adalah perintah circle. Kita pilih membuat satu lingkaran. Yang ditanyakan di sini adalah center point. Yang pertama, center point-nya di mana? Kita taruh. Kemudian move W ini kita tetapkan radiusnya. Bisa dibaca di bawah di sini, radius kita bisa masukkan. Kalau kita mau buat pengen radiusnya 150, ketik aja 150, enter. Maka jadi circle-nya. Seperti itu. Kemudian kalau kita mau buat poligon, ini multi segi ya. Jadi bukan cuma rectangle 4 segi. Kita sama masukkan aja centernya, kemudian masukkan radiusnya. Radiusnya sama, misalnya saya buat 150, akan jadi seperti ini. Ini kalau kita lihat dari atas, kita tadi penakan view dari atas ya. Ini adalah toolbar view. Nah, ini tampak dari atas. Atau kita mau balik perspektif seperti itu, kita bisa lihat. Beberapa perintah penting lainnya adalah adds. Adds ini membuat satu kelengkungan. Ini ada beberapa cara. Kita tetapkan centernya, center gitu ya. Kemudian ditanya length ini adalah panjang radiusnya. Radiusnya misalnya kita buat 150. Oke, kemudian ditanya sekarang angle-nya, sudutnya mau dibuat berapa. Kalau kita mau buat 90, klik di sana. Jadi seperti ini. Adds gitu ya, beberapa macam. Kemudian ini tadi adds tapi kita dari dua titik, yaitu center dan
titik awal dan titik akhirnya dengan angel gitu ya, dengan poin. Kalau ini two point adds, kita membuat adds dengan menentukan dua titik tertentu, 1, 2, kemudian kita masukkan panjang ininya, panjang kelengkungannya ini. Dengan seperti itu, 1, 2, kita bisa ya seperti ini. Kemudian ini kalau kita pakai 3 poin misal bisa jadi 1, 2, 3 gitu ya, 1, 2. Oh, saya nggak ada contoh yang cukup bagus. Misalnya saya punya rectangle di sini. Oke, saya pengen membuat adds tapi melalui 3 titik ini. 1, 2, 3. Jadi melalui 3 titik atau 3 titik ini. Ini bisa jadi 3 titik yang kita tentukan akan dilalui adds. Kita bisa seperti ini. Atau kita bisa buat seperti ini melalui 3 titik ini. Nah, seperti itu. Kemudian perintah berikutnya itu perintah dasar dalam drawing. Selanjutnya perintah berikutnya adalah perintah editing. Editing yang pertama yang paling fungsional adalah iris. Kita bisa klik, kemudian kita pilih objek-objek yang akan kita hapus. Kalau ini kita menghapus cuma garisnya saja, gitu ya. Kita bisa pilih select objeknya dulu, kemudian klik di sana. Select objek, kemudian klik delete juga bisa ya dilakukan. Kalau kita pilih di sana, kita bisa pilih ini satu persatu. Ini perintah untuk iris. Kita juga pakai keyboard delete juga bisa. Kemudian untuk berikutnya adalah beberapa perintah copy, modify dan sebagainya. Untuk move object, ini kita lihat di sini adalah perintah editing sekarang. Klik, kemudian yang pertama adalah base point-nya di mana. Misalnya saya dari senternya ini saya pengen copy ke arah mana, sumbu Y atau sumbu X ke sana. Kita bisa klik, kita move. Kita bisa move lagi. Objek ini juga bisa objek 3 dimensi ya. Misalnya saya klik 3 kali, saya pengen move semua objek. Here, klik, geser ke sini ke sumbu X atau saya ke sumbu Y. Saya balikkan ke posisi semula. Nah, bagaimana kalau kita mau copy? Copy tidak ada perintah di sini, copy, tapi sebenarnya kita bisa pakai perintah move ini. Kita klik, kemudian sebelum kita klik untuk lokasi berikutnya, tekan tombol Ctrl sehingga objek aslinya masih ada. Kemudian baru kita tentukan, misalnya kita pengen copy jarak tertentu 500 misal, di kursor di bawah ini perhatikan, ketikan aja, tetapkan arah sumbu X-nya kita dalam garis aksis warna merah, kemudian masukkan 500, maka akan tercopy seperti itu. Kita bisa multi sana, copy, tekan Ctrl kalau mau copy ya, ini move, sehingga kalau kita tekan Ctrl, objek aslinya tidak berubah. Sana saya copykan sejauh 500 juga. Ya, kita jadi objek 4 buah objek tercopy. Bagaimana kalau kita pengen copy-nya dalam jumlah banyak? Nggak perlu copy satu persatu, kita taruh perintah di sana, kita kontrol sehingga objek aslinya tahan. Kemudian masukkan panjangnya. Kemudian masukkan 5 kali misal. Nah, dia akan mengcopy 1, 2, 3, 4, 5. Jadi setelah menentukan jaraknya, masukkan lagi berapa kali. Kemudian untuk proses editing berikutnya, ini yang tool yang paling bermanfaat adalah push and pull ini. Ini kita bisa menarik ke atas atau menarik ke bawah ke atas, menarik atau menekan gitu ya. Jadi satu objek surface seperti ini, kalau kita berikan perintah push, kita bisa nggak perlu ke kursor ya, kita bisa tekan aja keyboard P gitu ya, sehingga kursornya berubah seperti ini. Kita tinggal klik di sini,
di surface-nya, kemudian kita naikkan setinggi berapa. Saya masukkan 500 seperti ini. Ini ada push dan pull. Tapi kalau kita objek ini kita turunkan lagi bisa. Kita pull, kita tarik ke bawah, saya turunkan 200. Atau yang samping, ini saya bisa tarik ke sana 100 gitu ya. Kita bisa lakukan seperti ini. Ini push dan pull. Jadi kalau satu objek saya buat objek di sini lingkaran misal, apa yang terjadi kalau ini kita pull? Kalau kita push kita akan narik ke atas, akan menuju sana. Tapi kalau kita pull dia akan melubangi ke dalam. Seberapa besar? Misalnya saya buat 130. Nah, objeknya akan tercropping seperti ini. Push dan pull gitu ya. Kalau kita bisa dorong, kita bisa tarik objeknya seperti ini. Ini salah satu fungsi SketchUp yang sangat-sangat bermanfaat. Oke, perintah berikutnya adalah rotate object. Rotate object ini bagaimana kita memutar satu objek. Kalau saya tampilkan dalam view top seperti ini, atau tidak usah apa. Oke, seperti ini. Jika kita pilih objek ini, saya menggambarkan 3 dimensi langsung ya. Kita pilih rotate, maka kita bisa pilih mau diputar dalam sumbu apa, sumbu perputarannya apa. Kalau kita milih di sini, kita akan memutar dalam sumbu X gitu ya. Kita klik, kemudian cari base point-nya sana. Nah, mau diputar berapa derajat, masukkan. Ini dalam perputaran arah sumbu putarnya di sumbu yang merah X. Kita masukkan misalnya 45, maka akan jadi seperti ini. Tapi kalau kita rubah, saya mutarnya dalam sumbu Y seperti ini. Base point-nya hati-hati ya. Nah, kita sumbu Y berarti kita harus warna hijau. Sama, ini mau kita putar ke bawah atau ke atas. Kalau ke bawah 45 seperti ini. Objeknya akan jadi seperti ini muternya. Kalau dalam sumbu Y, sumbu Z warna biru ya, kita klik di sumbunya, base point-nya, kemudian kita mau putar berapa, seperti ini. Jadi perhatikan di rotate harus base point-nya dulu, kemudian hati-hati sumbu putarnya itu ke arah mana. Ada 3 alternatif, kita harus pastikan. Kemudian untuk scale object, berikutnya perintah ini adalah scale object. Kita bisa memperbesar atau memperkecil objek. Kita klik, nah akan muncul banyak komponen di sini. Kalau kita mau perbesar dalam arah atas, berarti ini sebenarnya ada ya komponennya di bawah atas gitu ya. Jadi kalau kita mau skalakan dalam arah sumbu X, kita bisa perpanjang ke sana. Berapa kali? Misalnya 2 kali. Seperti ini. Tarik, sumbukan. Ini saya kembalikan misalnya jadi 0,5 ya. Masukkan aja 0,5. Jadi balik. Tadi diperbesar 2 kali, sekarang diperbesar setengahnya kan, kembali lagi. Kalau dalam arah sumbu Y, kita bisa straight ke sana. Kalau kita buat 2 kali akan menjadi lebih panjang, tapi kalau kita buat setengahnya, dia akan, misalnya saya taruh 0,5, maka dia akan jadi lebih pipih. Demikian juga dalam arah sumbu X, kita juga buat misalnya 0,5, kita perkecil. Kemudian kalau kita perbesar dalam arah sumbu diagonal juga bisa ya, berarti kita memperbesar dalam 2 arah X, Y, 3 arah dan X, Z. Nah, kita pilih yang ini, diagonal ini, atau diagonal sana atau sana gitu ya, bisa. Atau yang ini juga bisa. Kita perbesar. Nah, kita perbesarannya dalam 3 arah sumbu. Misalnya 2 kali, maka dia menjadi ukurannya 4 kali lipat. Itu perintah scale. Kemudian satu lagi perintah offset. Offset ini perintah yang sangat bermanfaat juga. Kita membuat satu copy tapi dalam arah dengan jarak tertentu. Kita pilihkan offset, kita klik, nah kita buat seperti ini. Kita masukkan angkanya misalnya 80. Nah, ini berarti objek lingkaran ini saya offset ke sana. Kotak ini saya pilih surface-nya. Oke, sorry. Nah, ini saya bisa
buat offsetnya sejauh 100 misal, seperti ini. Nah, kita bisa pull, kita bisa push gitu ya. Terus bisa gitu ya, di dalam pun juga bisa ini. Jadi kalau kita pilih objek sini, kita bisa offset sekian gitu ya. Kemudian saya bisa pull P keluar setinggi ini gitu ya. Nah, objeknya seperti itu. Itu beberapa fasilitas untuk drawing dan modify di SketchUp.